Pemirsa, kantor urusan agama Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat disatroni maling. Sebanyak 177 belangko buku nikah dilaporkan hilang. Kantor urusan agama di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat disantroni maling. Bukan uang ataupun barang elektronik, pencuri justru menggasak belangko buku nikah sebanyak 177 paket yang tersimpan di sebuah laci di ruang kepala kantor. Selain mengambil dokumen penting, pelaku juga merusak pintu samping kiri kantor serta membobol laci tempat penyimpanan belangko. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga masuk melalui pintu samping kantor dengan cara mencongkel. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan kantor yang menemukan kantor tak terkunci. Kayaknya kan panik tuh ya, langsung masuk melihat komputer masih utuh. Makanya saya nelpon sama Pak Ajis nih, atasan saya nelpon. Nah kata Pak Ajisnya cek ruangan yang lain, ruangan lain udah aman kata saya tuh. Terus saya suruh buka ruang Pak Kepala, ya saya buka, barang lihat di situ lacinya udah kebuka, nggak ada buku nikah. Kasus pencurian masih dalam penyelidikan Polres Cirebon Kota. Polres Tabanan, Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga berujung tewasnya seorang warga. Korban dikeroyok massa hingga tewas karena diduga mencuri ayam. Tangis pilu sang anak pecah di depan jasad ayahnya. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Kelima tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mobil terbakar saat parkir di depan restoran cepat saji. Api diduga akibat korsleting di bagian mesin. Pemirsa, api dengan cepat membesar dari bagian kap mesin saat mobil terbakar di parkiran restoran cepat saji Jalan Ahmad Yani, Padang Barat. Pengemudi cepat menyelamatkan diri saat mengetahui mobilnya terbakar. Api mulai terlihat saat mobil baru saja masuk dan akan parkir. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas damkar berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan dan kendaraan lain. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Pemirsa, bayi laki-laki ditemukan di bagasi mobil milik panti asuhan di Ngawi, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang agar dirawat di panti asuhan. Mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi. Polisi datang ke TKP, mewawancara saksi dan mencari orang yang tega menelantarkan bayi. Melaporkan adanya
penemuan bayi. Berikutnya Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP, cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilahirkan. Saat ini, bayi dirawat di ruang khusus Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi hilang setelah sempat dititipkan di rumah aman. Diduga bayi tersebut dijual oleh ayahnya kepada warga suku Anak Dalam. Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi, berlinang air mata setelah lama tak bertemu buah hatinya. Diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Korban dijual kepada warga suku Anak Dalam atau orang rimba awal Juli lalu di Desa Malapar, Muara Bulian. Pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk menjalani observasi, namun diduga bayi diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Bayi Gia itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang yang diduga suku Anak Dalam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024 Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.